Kita berdoa saudara-saudara sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh berjumpa bersama-sama di udara Tuhan online. Terima kasih untuk kesempatan ini, Tuhan yang menyertai umat-Mu semua dan kami yang di sini Tuhan, dan Tuhan yang berbicara kepada kami semua Tuhan di hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudara. Kita berjumpa di waktu yang khusus ini. Dan pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan bersama-sama. Pagi hari ini kita firman Tuhan berjudul Berjalan Melewati Lembah Virus Corona. Itu yang sedang kita alami pada saat ini saudara. Ya, tetapi firman Tuhan bilang jangan takut. Ya, kita berjalan, Tuhan berjalan bersama dengan kita. Mari saya mengajak kita semua untuk membaca dari kitab Mazmur 23. Kita akan membaca beberapa ayat di sini. Saya akan membaca satu ayat di sini, Mazmur 23 ayat 4. Ya, demikianlah firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, saudara-saudara, berita penting di sini adalah kita dengar di sini kata yang berkata pertama-tama di sini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kata tidak takut saudara-saudara ada satu kata penghiburan dari firman Tuhan. Dan kalau kita telusuri firman Tuhan ini berkata begitu banyak kali jangan takut, jangan takut, jangan takut. Sehingga kalau kita mendengar firman itu harusnya kita bisa berbicara aku tidak takut. Ya, firman Tuhan ketika Tuhan bicara jangan takut, ya, ada lebih dari 360 kali firman berkata jangan takut, menggunakan istilah jangan takut saudara-saudara. Seperti Tuhan mau bicara setiap hari kita tidak perlu takut. Ya, ketika malaikat datang kepada Maria, malaikat bilang jangan takut hai Maria, ya engkau yang dipilih. Ya. Lalu kemudian jangan takut siapa lagi? Cacing Yakub, ya, karena Tuhan menyertai umat Israel. Akulah yang menolong engkau. Banyak lagi, jangan takut kepada Daniel, ya, karena sebab doanya sudah didengar. Nah, saudara-saudara, jangan takut juga kepada Paulus karena dia akan segera mendapat satu pengutusan, ya, baru dalam kehidupannya di mana dia berubah, dia akan menjadi penginjil dan alat dalam tangan Tuhan. Jadi kata jangan takut saudara-saudara ini luar biasa dalam Alkitab. Dan setiap kali Tuhan bilang jangan takut, itu bukan berarti hanya untuk membuat orang yang kepadanya menerima kata itu supaya jangan takut saudara-saudara. Tetapi di situ juga mengandung satu maksud Tuhan bahwa Tuhan mau bekerja sesuatu, ya. Tuhan mau memperluas dimensi rohani dalam orang tersebut. Ya, dan Tuhan mau memberikan satu pengalaman rohani yang dahsyat kepada hamba-Nya ini. Nah, saudara-saudara, sehingga Tuhan bilang jangan takut. Dan pagi hari ini firman Tuhan juga bilang kepada kita, jangan takut. Ya, karena kita tahu pada masa-masa ini saudara-saudara, kita tahu kita saling membaca di dalam media, bahkan kita saling forward saudara-saudara, dan tanpa kita sadari saudara-saudara banyak orang jadi takut juga. Karena memang yang kita perlihatkan itu adalah perkembangan-perkembangan yang terjadi dengan virus corona di dunia ini, saudara-saudara. Ada begitu banyak mewabah di mana-mana, bahkan kematian di mana-mana, bahkan juga melanda Indonesia pada saat ini, saudara-saudara. Tetapi firman Tuhan bilang pada pagi hari ini, jangan takut. Jadi untuk berjalan melewati lembah virus corona, nomor satu adalah jangan takut. Ya. Firman Tuhan mengatakan supaya kita mulai dengan jangan takut. Karena Tuhan mau kerjakan sesuatu, bukan hanya supaya kita tenang saudara-saudara, tetapi Tuhan mau kerja sesuatu melalui kita, memperluas dimensi kerohanian kita, dan memberi satu pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Ya, dan juga bersama dengan ini juga kita melihat di sini Tuhan tuh seperti bilang ya, apa yang sedang terjadi itu jangan itu yang menguasai pikiran kita, tapi supaya
Tuhan yang menguasai pikiran kita. Jadi dengan kata lain, Tuhan ingin supaya kita menetralisir gitu saudara-saudara ya. Supaya kita menetralisir apa yang kita rasa, apa yang memenuhi pikiran kita saudara-saudara. Di mana firman Tuhan juga bilang di dalam bagian yang lain, di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 katakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Jadi dengan kata lain, supaya kita netralisir apa yang terjadi dalam pikiran kita dan kita adopsi kehadiran Tuhan, sehingga kita bisa bilang seperti Daud bilang di sini, aku tidak takut bahaya. Ya, tapi tidak takut bahaya bukan lalu kemudian main-main dengan bahaya saudara-saudara ya. Tapi artinya tidak takut bahaya itu lembah yang mesti kita hadapi, harus kita lalui, kita jalanin saudara-saudara. Jadi artinya jangan karena kita tidak takut bahaya, kita ketakutan lalu kemudian kita lumpuh. Kita nggak bisa berfungsi, kita gagal untuk beriman kepada Tuhan, kita gagal untuk melangkah maju. Ya, Tuhan mau supaya kita terus menghadapi bersama dengan kuasa Tuhan. Nah, itulah arti kata jangan takut di sini saudara-saudara. Jadi yang pertama untuk berjalan melewati lembah virus corona ini saudara-saudara, yang pertama adalah saya bawakan kepada saudara adalah jangan takut. Demikianlah firman Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, untuk berjalan melewati lembah virus corona, yang kedua adalah ingat siapa yang beserta dengan kita. Ya, coba kita ulangi tadi ayat tadi saudara-saudara. Firman Tuhan di dalam Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Siapa yang beserta saudara-saudara? Allah sendiri. Ya, kita lihat di sini, sebab Engkau besertaku. Itu pengakuan Daud. Ya saudara-saudara. Dan itu harus menjadi pengakuan kita juga, dan harus menjadi kesadaran kita bahwa Allah yang beserta dengan kita saudara-saudara ketika kita harus melewati apapun. Dan kita harus melewati lembah pada saat ini saudara-saudara bersama dengan seluruh dunia. Bukan hanya di China, di Italia, Iran dan sebagainya saudara-saudara, tapi dengan seluruh dunia saudara-saudara termasuk Indonesia. Ya, kita harus lewati ini. Tetapi bagi umat Tuhan, firman Tuhan apa katakan? Aku beserta engkau. Ya. Nah, di sini saudara-saudara, kalau Allah beserta kita, implikasinya apa saudara-saudara? Implikasinya, penerapannya atau pengertiannya adalah bahwa kita harus memelihara persekutuan dengan Tuhan. Kita harus memelihara bahwa kita harus menyadari bahwa Tuhan memang ada bersama dengan kita, dan kita memiliki satu advantage, ya, keuntungan karena Tuhan beserta dengan kita saudara-saudara. Dan itu memerlukan satu pemeliharaan hubungan, satu pemeliharaan communion ya saudara-saudara dengan Tuhan, ya, satu hubungan. Jadi dan apa kita pelihara itu saudara-saudara? Kita pelihara, sama-sama kita pelihara dengan doa, dengan merenungkan firman Tuhan, dan juga dengan memuji Tuhan. Mari saudara-saudara kita tetap pelihara itu semua. Bahkan di masa seperti ini kita mau memelihara lebih lagi untuk berdoa, untuk merasakan kehadirannya di dalam doa, untuk merenungkan firman Tuhan, dan kita merasakan bahwa Tuhan berkata-kata melalui firman-Nya yang kita renungkan. Mungkin saudara menerima renungan-renungan di pagi hari, di malam hari barangkali saudara-saudara. Mari biarkan tiap kata-kata firman Tuhan itu berbicara kepada kita. Dan juga ketika kita memuji Tuhan, kita tahu saudara-saudara menikmati hadirat Tuhan dalam pujian. Mari kita pelihara itu, mari kita miliki, mari kita jadikan itu makin kaya dalam kehidupan kita, yaitu hadirat Tuhan melalui pujian. Saudara-saudara, memelihara Allah beserta dengan kita. Apa yang harus kita kerjakan? Saya yakin kita harus juga begini. Kita harus punya mata kita tertuju kepada Dia. Jangan karena kita pikir Tuhan bersama dengan kita, otomatis aja saudara-saudara ya, kita jalan enak-enak aja saudara-saudara. Baik kita pikir apapun yang aku lakukan, apapun yang aku kerjakan, Tuhan Yesus besertaku. Ya, tidak begitu saudara-saudara tentunya. Kita mau belajar supaya mata kita tertuju kepada Yesus saja. Kita tahu kalau kita baca, saya bisa katakan bahwa benda yang paling sering kita lihat saudara-saudara, atau siapa yang sering kita lihat di dalam kehidupan kita setiap hari saudara-saudara, unfortunately, tidak beruntungnya atau salahnya atau susahnya, ternyata mungkin bukan anak kita, ternyata mungkin bukan istri kita saudara-saudara, tetapi apa itu yang biasa di tangan kita klik, yaitu handphone kita saudara-saudara. Tetapi marilah
Firman Tuhan bilang supaya mata kita tertuju kepada Tuhan. Ya, bahkan di dalam apapun yang kita harus lalui, saudara-saudara, mari kita ingat firman Tuhan berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Saudara-saudara, sebab itu mari kita terus menunjukkan mata kita kepada Tuhan, dan kita tahu dari Dia datang pengharapan dan kemenangan kita, saudara-saudara. Ya, sebab itu kita mau selalu tertuju kepada Tuhan. Ketika kiri kanan kita, saudara-saudara, menunjukkan hal-hal yang meresahkan, saudara-saudara, tapi mari kita terus arahkan mata kita kepada Tuhan, karena daripada Dia, saudara-saudara, ada pengharapan yang pasti. Ya, dan Dia bisa mengirim kita pertolongan, mungkin dengan mujizat. Dia juga kadang-kadang menggunakan malaikatnya. Ya, firman Tuhan katakan Mazmur 37 ayat 4, 34 ayat 7 mengatakan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Di dalam Mazmur 91 ayat 11 firman Tuhan katakan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu, saudara. Begitulah firman-firman Tuhan. Kita bisa menemukan banyak lagi tentang bagaimana Tuhan menggunakan malaikatnya untuk menolong orang percaya, saudara-saudara. Tetapi ingat, ya, kita harus berbicara kepada Tuhan yang menggerakkan malaikat itu, dan itu bukan kita, itu Tuhan. Ya, kita minta kepada Tuhan, dan Tuhan yang memberikan pertolongan, penjagaan, ya, bahkan malaikat-malaikat yang memagari kita, itu kata firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita ingat di sini poin nomor 2 adalah siapa yang beserta dengan kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri, yaitu Allah sendiri yang beserta dengan kita. Sebab itu peliharalah hubungan itu, dan rasakanlah pertolongannya, ya saudara, baik melalui mujizat, melalui penjagaan malaikat dan sebagainya. Tapi peliharalah hubungan kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan. Nomor 3, apa yang menolong kita atau memampukan kita untuk melewati lembah kekelaman ini, saudara-saudara? Yang nomor 3 adalah ingat otoritas yang Tuhan berikan bagi anak-anaknya. Ya, nah, saudara-saudara, ada selengkap senjata Allah, tetapi kali ini saya kira satu yang paling kita mau soroti, yaitu firman Allah sendiri, saudara-saudara. Firman Allah itu menjadi perlengkapan, menjadi senjata buat kita, saudara-saudara, untuk mengalahkan musuh. Ya, firman Tuhan katakan bahwa tongkat itu, ya, maksud saya firman Tuhan itu adalah apa? Dia bagaikan pedang bermata dua, ya, yang memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sum-sum, ya, memisahkan pertimbangan dan pikiran hati kita. Luar biasa sekali, saudara-saudara. Kalau saya melihat di dalam Mazmur 23 ini, terambil inspirasi demikian. Di sini dikatakan, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Apa itu gadamu? Gada itu pasti, saudara-saudara, ya, mungkin kita mulai dengan tongkat. Apa itu tongkat? Tongkat itu biasanya adalah untuk mengarahkan, ya, untuk mengarahkan itu domba-domba, saudara-saudara. Nah, kalau sedikit digait sedikit itu dengan lengkungannya tongkat, ya, digait sedikit, atau dikeplak-keplak sedikit, saudara, tepuk-tepuk sedikit, saudara-saudara, supaya betul jalannya, ya. Tuhan tidak akan menggunakan gada untuk domba-dombanya, saudara-saudara. Gada itu untuk apa? Gada itu untuk memecahkan kepala beruang, ya, singa dan binatang-binatang buas lainnya yang mau menerkam domba-domba, ya. Maka saya merasa bahwa tongkat itu berbicara juga di sini adalah firman, ya, firman Tuhan yang memperingati kita, saudara-saudara. Firman Tuhan itu bukan hanya untuk kuasa kita mengalahkan iblis saja, saudara-saudara, tapi firman Tuhan juga adalah untuk memperingati diri kita, untuk menuntun kehidupan kita, kadang-kadang mendisiplin kita, saudara-saudara. Itu bagaikan tongkat di tangan sang gembala agung, ya, gembala agung kita. Nah, itu adalah firman Tuhan. Dan begitu pula gada. Gada ini firman yang menghancurkan musuh, ya, firman yang mengalahkan musuh, saudara-saudara. Saya merasa itu seperti itu, saudara-saudara. Maka firman Tuhan di sini katakan otoritas yang diberikan kepada anak-anaknya, yaitu firman-Nya. Ya, firman Allah adalah perkataan-perkataan Yesus, adalah roh dan hidup, kata firman Tuhan. Lalu dikatakan juga firman itu ada dekat di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Jadi memang, saudara-saudara,
Tuhan yang melindungi kita dengan tongkatnya, dengan gadanya, tapi saudara-saudara, kita yang harus mengoperasikannya, ya. Ketika kita tahu musuh datang, saudara-saudara, kita harus berlindung dalam firman-Nya. Kita harus dipenuhi firman-Nya. Kita harus memperkatakan firman Tuhan. Ya, maka kalau kita perkatakan firman Tuhan, saya yakin itu seperti gadanya Tuhan yang sedang menghancurkan kepala si jahat, saudara-saudara. Ya, misalnya apa ya? Misalnya kami patahkan segala kuasa kegelapan, ya, yang menyerang. Kami patahkan sakit penyakit. Itu seperti gadanya Tuhan, saudara-saudara, yang sedang diayunkan, ya, melawan binatang-binatang buas. Jadi saudara-saudara, ini adalah otoritas yang diberikan Allah, diberikan di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi anak-anaknya. Mari kita kenakan, kita lewati ini lembah corona, saudara-saudara. Dan yang keempat, akhirnya ingat gini, saudara-saudara, walaupun kita diberikan perlengkapan gagah seperti itu, saudara-saudara, ya, tapi ingat nih, kita bukan Superman, ya, kita bukan manusia super, saudara-saudara. Kita masih makan gado-gado, pecel, opor, ya, ayam goreng, saudara-saudara. Kita masih darah dan daging, ya. Kalau kita terus coba contohnya begini, kalau kita terus main-main dengan pencobaan, ya, akhirnya kita terseret ke dalam dosa. Iya nggak, saudara-saudara? Kalau kita terus kita main-main dengan dosa, saudara-saudara, akhirnya apa? Kita binasa. Itu secara rohani. Sebetulnya secara jasmani itu paralel, saudara-saudara. Kalau kita terus bermain-main dengan wilayah yang berbahaya, ya terpaparlah kita. Ya, jadi kalau firman Tuhan, kalau kita tahu pada masa-masa ini adalah masa-masa virus corona, saudara-saudara, sudah dikatakan jangan ke sana, ya, atau berhati-hatilah, ya, misalnya apa? Berhati-hatilah, ya, jaga jarak, misalnya, cuci tanganlah, saudara, ya, terus apa lagi? Ya, banyak lagi wejangan-wejangan pada saat-saat seperti ini, saudara-saudara, wejangan-wejangan kesehatan, ya, untuk kita. Nah, saya yakin bahwa kita ini bukan Superman, bukan gara-gara dikasih tongkat dan gadanya Tuhan yang menjaga kita, lalu kita sembarangan. Ya, firman Tuhan ingin supaya kita juga menggunakan hikmat, ya, saudara-saudara. Karena kita manusia daging, darah dan daging, kita masih bisa jatuh ke dalam kesesatan, kita bisa jatuh di dalam sakit penyakit, saudara-saudara. Sebab itu kita pun harus memelihara hidup kita. Ya, kita tahu ada mujizat tersedia, tapi kita harus juga, saudara-saudara, penuh hikmat Tuhan, ya. Firman Tuhan Amsal 5 ayat 23 katakan, ia mati, ini maksudnya orang yang tanpa hikmat, karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Jangan seperti itu. Amsal 9 ayat 12, jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Jadi saudara-saudara, kita tahu bahwa hari-hari ini ada banyak peringatan, saudara-saudara, tentang bagaimana harus menjaga diri, harus menempatkan diri, harus berperilaku semasa-masa seperti ini, di mana banyak virus, saudara-saudara. Mari kita menjadi orang bijak, ya, jangan menjadi orang bebal, apalagi menjadi orang bodoh. Haleluya. Nah, dan yang berikutnya, saudara-saudara, yang terakhir, ya, bagaimana kita bisa melewati lembah corona, saudara-saudara, ya, melewati lembah virus corona pada saat ini, saudara-saudara, yaitu ini. Ingat siapa yang Tuhan berikan berjalan bersama denganmu, ya. Jawaban saya di sini, saudara, komunitas orang percaya, ya, yaitu gerejamu, yaitu tempat di mana engkau ada di dalam tubuh Kristus. Itu adalah komunitas yang Tuhan berikan. Mungkin itu konselmu, ya, mungkin itu gerejamu, saudara-saudara, seperti kita sekalian bersama-sama, ya, di dalam ikatan tubuh Kristus dalam gereja lokal. Nah, saudara-saudara, Tuhan memberikan itu semua untuk apa? Supaya kita boleh saling menguatkan, supaya kita boleh saling mendoakan, kita boleh saling mendorong, saling memberi semangat, saudara-saudara. Bukan saja dalam hal rohani, dalam segala sesuatu. Mungkin juga untuk saling mengingatkan, ya, atau memperingatkan. Itu bagus juga, saudara-saudara. Kadang-kadang kita perlu juga begitu. Dan siapa yang mau berkata itu, ya, mari kita tidak tutup telinga, mari kita tidak tutup lingkungan kita dari komunitas kita, saudara-saudara, yaitu orang-orang kekasih, teman-teman kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam tubuh Kristus, gereja lokal di mana kita berada, saudara-saudara. Sebab itu maka
saya tahu bukan sia-sia ketika firman Tuhan katakan, janganlah kita menjauh dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi mari kita saling menasehati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Benar saudara-saudara, saat ini memang kita tidak bisa berkumpul di gereja ya, karena demi mematahkan saudara-saudara penyebaran corona pada saat ini ya saudara-saudara. Tetapi kita tetap terhubung secara roh, secara hati ya, sebagai satu perkumpulan, bahkan pertemuan saudara-saudara dengan saudara seiman. Dan saya mau bilang, pertemuan kita itu saudara-saudara masih mungkin. Buktinya nih sekarang ada internet. Saudara dengan saya bisa terhubung seperti gini ya, karena ada internet kan. Kita bilang ibadah online begitu saudara-saudara. Jangan lupa angkat telepon, angkat itu handphonemu, telepon teman-temanmu, bangun satu sama lain saudara-saudara, supaya kita saling membangun satu sama lain. Dan begitulah caranya kita akan melewati lembah virus corona. Amin saudara-saudara. Dan itu kemenangan buat saudara sekalian. Baiklah saudara-saudara, apa yang kita dengar tadi saudara-saudara, saya rangkum di sini. Kita mendengar tadi nomor 1 bahwa jangan takut, ya. Lalu kemudian bagaimana kita melewati lembah corona ini? Siapa yang beserta kita? Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan otoritas apa yang Dia berikan kepada kita? Firman-Nya. Bergaul dengan Firman-Nya senantiasa dan mulai memperkatakan Firman-Nya. Dan ingat, bukan Superman kita. Kita perlu hikmat dari Tuhan. Berjalan dengan hikmat dan bijaksana. Jangan jadi orang bodoh dan orang bebal. Lalu, siapa yang bersama dengan kita? Teman-teman kita, saudara-saudara. Teman-teman kita di komunitas kita, ya, anak-anak Tuhan, komunitas orang percaya. Mari kita saling membangun satu sama lain. Ingat mereka, telepon mereka, saudara-saudara. Call mereka, bangunkan imannya. Ya, tanya apa yang kita bisa bantu. Mungkin begitu, saudara-saudara. Ya, ada banyak gerakan di muka bumi ini pada saat-saat seperti ini. Tapi mungkin lain kali kita bicara tentang itu. Dan yang penting saudara-saudara, kalau kita jalankan, kita pelihara ini saudara-saudara, kita akan berhasil untuk mengatasi, untuk jalan melewati masa ini, melewati lembah virus corona. Tuhan Yesus memberkati.